Ya, baik, kali ini kita akan membahas mengenai konsentrasi. Nah, konsentrasi itu banyak, tapi sebelum kita membahas konsentrasi, kita akan membahas terlebih dahulu suatu istilah yang kita sebut sebagai larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat, di mana satunya ada zat terlarut dan yang berikutnya adalah zat pelarut. Jadi ingat, larutan itu terdiri dari zat terlarut, oke, dan juga pelarut. Sekarang kita coba lihat ini contoh. Misal di dalam sendok ini adalah gula. Nah, gula ini kita sebut sebagai zat terlarut sebelum dimasukkan ke dalam gelas ya. Kemudian air kita sebut sebagai pelarut. Ketika gula ini dimasukkan dan dikacau sehingga sudah tidak terlihat lagi di dalam ini ada gula di dalamnya, maka semua ini kita sebut sebagai larutan. Larutan apa? Larutan gula. Contoh lain, misalnya kita punya garam. Ini ada garam. Kemudian kita mau memasukkannya ke dalam air. Nah, ini ada air di dalamnya. Maka siapa yang zat terlarutnya? Ya garam. Siapa pelarutnya? Air. Kemudian setelah garam ini dimasukkan, dikocok, dan lain sebagainya, nggak kelihatan lagi ada apa-apa di dalam itu. Sehingga terbentuklah larutan. Karena apa? Di dalam larutan itu ada garam dan air. Oke, jadi larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dengan zat pelarut. Nah, sekarang kita akan membahas konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Konsentrasi itu merupakan jumlah zat terlarut dalam jumlah pelarut atau larutan. Tergantung konsentrasi kita apa nanti. Nah, dari pernyataan konsentrasi tadi, maka konsentrasi itu ada berbagai macam. Contohnya ada molaritas, ada persen berat, ada persen volume, ada normalitas, ada ppm nanti. Nah, ada banyak ya, tapi pada hari ini kita khusus hanya akan bercerita mengenai persen saja. Kita hanya akan berbicara mengenai persen saja ya. Oke, sekarang apa itu persen? Nah, persen itu juga ada persen berat, ada persen volume, kemudian ada persen berat per volume. Apa itu maksudnya? Persen berat artinya berapa jumlah massa zat terlarut. Ingat ya, tadi konsentrasi itu pengertiannya adalah berapa massa terlarut dalam massa dalam massa larutan atau pelarut. Nah, sekarang untuk persen berat, nih untuk persen berat, ternyata yang dibandingkan adalah massa zat terlarut terhadap massa total larutan. Larutan ya. Ingat bahwa larutan tadi terdiri dari pelarut dan terlarut. Sehingga rumusnya adalah massa zat terlarut per massa pelarut ditambah terlarut dikali 100%. Kalau tadi cerita kita ada gula, maka berapa masanya gula atau beratnya gula per berat gula ditambah berat air. Nah, atau kalau kita mau sederhanakan lagi, berapa beratnya gula per beratnya larutan. Oke, ini dia massa total larutan. Sederhananya rumusnya seperti yang kedua, tetapi aslinya sebetulnya yang di atas ini ya. Nah, kalau kita misalnya melihat contoh soal, ingat ini persen berat, berarti yang kita bandingkan adalah beratnya. Di contoh soal ini, berapa persen beratkah larutan yang mengandung 8 gram gula
dalam 92 gram air. Berarti kita tulis dulu. Diketahui dia yang gula terlarutnya adalah gula sebanyak 8 gram. Kemudian pelarutnya adalah air sebanyak 92 gram. Yang ditanya adalah persen W per W atau berat per berat. Oke, lihat lagi rumusnya. Massa terlarut per massa pelarut ditambah zat terlarut. Oke, berarti berapa massa terlarut atau massa gula per massa air ditambah massa gula dikali 100%. Massa gula berapa? 8 gram. Kemudian massa air 92 gram ditambah 8 gram. Massa air dikali 100%. 8 gram per 92 ditambah 8, 100 gram. Satuannya karena sama kita coret. Ini tadi kali 100% ya. Oke. 100 per 100 hilang. Habis karena bisa dicoret ya. Tinggallah angkanya angka 8 dan persen. Berarti persennya adalah 8. Oke, sekarang kita masuk kepada satuan persen. Satuan konsentrasi persen yang kedua. Yaitu persen volume. Oke, persen volume itu maksudnya apa? Perbandingan volume zat terlarut terhadap total volume larutan. Oke, kalau tadi berat zat terlarut per berat larutan, kalau sekarang per volume. Contoh soal. Rumusnya hampir sama, hanya saja bedanya ini diganti dengan volume ya. Kalau tadi dia berat, berarti dia sekarang volume. Sekarang contoh soal, berapakah volume? Berarti ini ditanya ya, ditanyanya adalah persen volume, kemudian diketahui jika 30 ml aseton berarti dilarutkan di dalam air. Berarti pelarutnya, volume pelarut adalah 30 ml. Volume, mohon maaf, volume terlarutnya adalah 30 ml. Sedangkan volume pelarut, dalam hal ini air, adalah 120 ml. Yang ditanyanya adalah berapa persen volume. Sekarang jawabannya, saya tulis di sini. Kita tahu tadi ya, persen volume itu volume pelarut. Berarti V pelarut per volume pelarut ditambah volume terlarut dikali 100%. Volume pelarutnya ada 30 ml. Kemudian volume pelarutnya lagi 30 ml ditambah volume pelarutnya 120 ml dikali 100%. Kemudian kalau kita jumlahkan berarti 30 mili per 150 mili dikali 100%. Oke. Ini mili dengan mili dicoret. Berarti 30 per 150 berarti 1/5 dikali 100%. 100 dibagi 5 sama dengan 20%. Berarti dia adalah 20% volume. Sekarang kita coba lihat jenis persentase yang lain. Nah, kita punya jenis persentase yang lain yaitu
persentase berat per volume. Oke, boleh W per V, boleh B per V nantinya ya. Kalau B per V berarti ini pakai bahasa Indonesia, kalau W per V ini pakai bahasa Inggris ya. Oke, sama. Kita lihat dulu apa pengertiannya. Pengertiannya adalah persen berat per volume, artinya perbandingan massa zat terlarut per volume larutan. Ininya tetap nih, larutan di bawahnya, di atasnya tetap terlarut. Cuma bedanya karena kita B per V berarti berat per volume. Nah, tinggal kita melihat bahwa ini persen yang diminta itu persen apa gitu ya. Sekarang kita lihat contoh soal. Berapa persen berat per volume? Berarti ini yang berat per volume ya. Yang ditanya berarti adalah B per V. Persen B per V atau persen W per V. Ini tergantung kita nanti pakai istilah bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat. Diketahuinya apa itu? Jika 4 gram zat terlarut, berarti terlarutnya adalah 4 gram. Kemudian dilarutkan dalam 200 ml larutan. Oke, di dalam 200 ml larutan. Berarti ini larutan ini. Larutan. Oke, 200 ml larutan. Maka jawabannya sederhana. Persen B per V sama dengan zat terlarutnya 4 gram per 200 ml dikali 100%. Maka dapatnya nanti ini 200 dengan 100 berarti jadinya 1/2. 4 dibagi 2 menjadi 2. Maka dapatnya 2% B per V. Nah, inilah dia jawaban kita ya. Oke, sekarang silahkan dicoba untuk ini ya. Untuk melakukan soal-soal yang ada pada berikut ini.